Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan izin Allah melalui studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar. Kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berkaitan dengan Ramadan, bulan Al-Quran. Pada suasana Ramadan, sama-sama kita ketahui merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Keberadaannya disebut sebagai juga bulan Al-Quran, bukan hanya karena diturunkan Al-Quran di bulan tersebut, akan tetapi biasanya umat Islam lebih ramai dan lebih senang dan lebih sering membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, mereka lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran dibandingkan dengan pada bulan-bulan lainnya. Itulah yang dilakukan generasi salafus saleh sejak era sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi setelah mereka hingga saat ini. Hamba Allah yang beriman. Fenomena ini sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril saling belajar Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali atau khatam selama Ramadan. Pada tahun beliau menjelang wafat 2 kali khatam selama Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan itu, generasi salafus saleh mentradisikan mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan. Bahkan di dalam sholat tarawih, mereka ada yang khatam setiap 3 malam sekali. Sebahagian lain khatam setiap 7 malam sekali. Sebahagian lainnya lagi menghatamkan setiap 10 malam sekali berhatam. Al-Quran juga menjadikan istimewa bulan Ramadan karena turun pada bulan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang kami bacakan tadi di awal iftitah tausiah ini, yang bermakna bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan memiliki keistimewaan. Selain sebagai kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang sebelumnya, juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai dasar hukum utama umat muslim, maka hendaknya kita selalu membaca, mempelajari
dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri orang yang sangat giat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Mereka berkata, maksudnya Rasulullah, yang maknanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amat dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan padanya Al-Quran. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan, lalu membacakan padanya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis di atas menunjukkan kepada kita untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Nabi SAW bukan hanya membaca Al-Quran di luar salat, akan tetapi beliau sering memanjangkan bacaan Al-Qurannya pada saat salat malam di bulan Ramadan, melebihi dari malam di bulan-bulan lainnya. Hamba yang beriman dalam kajian fikih memanjangkan bacaan Al-Quran boleh-boleh saja, dan ini termasuk sesuatu yang disyariatkan bagi mereka yang ingin memanjangkannya. Maka dianjurkan sholat sendiri, namun boleh juga memperpanjang bacaan dalam sholat berjamaah atas persetujuan para jamaah. Tapi lebih dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang ringan-ringan saja ketika sholat berjamaah. Imam Ahmad berkata kepada sebahagian sahabatnya yang sholat bersamanya di bulan Ramadan, mereka itu orang yang lemah, maka bacalah 5, 6, atau 7 ayat. Berdasarkan pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, untuk memperingatkan agar memperhatikan keadaan para makmum dan jangan membebani mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang panjang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga dipraktikkan oleh salafus saleh dan ulama-ulama terdahulu, yakni memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, seperti yang pernah dikerjakan oleh Al-Aswad dengan menghatamkan Al-Quran setiap 2 hari. Pengalaman yang berbeda juga pernah dipraktikkan oleh An-Nahai dengan menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Namun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau tambah giat lagi dalam kebiasaan-kebiasaannya itu. Pengalaman yang tidak kalah hebatnya yang dilakukan oleh sosok yang bernama Qatadah. Dia menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari, namun di 10 hari terakhir Ramadan meningkatkan volume hatamannya sehingga mampu menyelesaikan hatam dalam 3 hari sekali. Apabila bulan Ramadan tiba, Az-Zuhri mengatakan bulan ini adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan. Bahkan ketika Imam Malik memasuki bulan Ramadan, ia meninggalkan membaca hadis dan memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, demikian juga dikerjakan oleh Sufyan As-Tsauri. Apabila datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan ibadah sunnah yang lain dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nah, oleh karena itu, para penonton, saudara-saudara kami seiman, dalam suasana Ramadan tahun ini, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian juga kita harapkan tidak barangkali semata-mata kita untuk berlomba-lomba berhatam, tapi hendaknya berlomba-lomba memperbaiki bacaan Al-Quran kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pribadi muslim. Akhirnya kami mengajak kita sekalian, terutama orang-orang tua kita, bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang masih punya keterbatasan membaca Al-Quran,
pasang dan tekad dalam batin. Janganlah hendaknya aku mati sebelum aku mampu dan pintar membaca Al-Quran. Demikian juga generasi-generasi kita. Janganlah hendaknya ada anak cucu kita yang sampai akhir hayatnya tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Semoga Ramadan ini mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan jadilah Al-Quran sebagai petunjuk yang betul-betul kita baca, kita hayati dan kita amalkan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, dan hendaknya kita adalah generasi yang Qurani di dalam kehidupan sampai Allah menjemput nyawa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin dan petunjuk kepada kita sekalian. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita tidak hanya berpuasa, tapi lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.